Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan. Soal ini berhubungan dengan salah satu topik di bab ini, yaitu tentang bejana berhubungan. Berikut soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Sebuah pipa U diisi air, kemudian di salah satu ujungnya diisi minyak tanah dengan ketinggian 10 cm seperti pada gambar di samping. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan pada titik A? Nilai percepatan gravitasi bumi adalah 10 Newton per kilogram. Nah, di soal ini kita diberikan sebuah gambar bejana berhubungan, di mana di dalam gambar ini sudah dilengkapi dengan keterangan-keterangan, yaitu bahwa jenis zat cair yang digunakan di bejana berhubungan ini ada dua, yaitu minyak tanah dan air. Kemudian ketinggian kolom minyak tanah itu adalah 10 cm, kemudian ketinggian air itu 8 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tekanan hidrostatis di titik A, yaitu titik ini. Sebuah titik di dasar dari minyak tanah tersebut. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus benar-benar memahami penerapan konsep tekanan hidrostatis pada bejana berhubungan. Kalau kita perhatikan, untuk menentukan tekanan hidrostatis di titik A, secara langsung kita dapat menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Namun permasalahan kita di sini adalah kita belum mengetahui Rho atau massa jenis dari minyak tanah. Walaupun kita sudah mengetahui percepatan gravitasi bumi G yang besarnya 10 Newton per kilogram dan ketinggian dari minyak tanah itu, di mana dalam hal ini 10 cm. Namun kita belum mengetahui berapa nilai massa jenis minyak tanah, sehingga kita tidak bisa menentukan tekanan hidrostatis di titik A dengan menggunakan rumus ini secara langsung. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk bisa menjawab ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana tekanan hidrostatis diterapkan dalam bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan ini adalah sebuah bejana yang bentuknya seperti huruf U yang diisi oleh dua jenis zat cair yang berbeda, misalkan air dan minyak. Jadi awalnya kita berikan air, di mana ketinggian air akan sama seperti ini. Namun setelah kita masukkan minyak dari sini, maka minyak ini karena dia memiliki massa, dia juga memiliki berat, dia akan menekan air ini ke bawah, sehingga permukaan air yang awalnya berada di sini akan turun lagi sedikit ke bawah menjadi di sini. Nah, tekanan yang diberikan oleh berat dari minyak ini akan diteruskan ke sini, sehingga permukaan air di daerah ini akan naik sedikit di ini. Kedalaman minyak adalah ini. Kemudian yang ini adalah air ya. Nah, sekarang setelah minyak dan air ini sudah bercampur dan berada pada kondisi tenang, maka kita bisa lihat bahwa permukaan minyak yang ini, jika kita tarik garis, akan segaris dengan daerah ini. Sehingga di sini kita akan menyebut kedalaman minyak itu adalah H, M, kemudian kedalaman air itu adalah HA. Nah, di sini selanjutnya diterapkan konsep tekanan hidrostatis. Bahwa tekanan hidrostatis di titik ini, saya sebut titik A, ini akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Tekanan hidrostatis di titik A itu akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Nah, kita tahu bahwa tekanan hidrostatis adalah Rho G H. Rho G H. Nah, dalam hal ini adalah air, sedangkan di sini adalah minyak, ini adalah air, dan ini adalah minyak. Bagaimana mungkin tekanan hidrostatis di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatis di titik B? Padahal ketinggian minyak itu lebih besar daripada ketinggian air. Bagaimana mungkin? Jawabannya adalah ketinggian minyak mungkin lebih besar daripada ketinggian air. Tetapi massa jenis minyak itu lebih kecil dari massa jenis air. Sedangkan nilai G di sini sama besarnya, sehingga
saling menghilangkan seperti ini. Jadi ibaratnya seperti ini. Ketinggian minyak itu misalkan 3. Kemudian ketinggian air itu misalkan 2. 2 lebih kecil dari 3. Tetapi massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga kita bisa misalkan di sini 2 dan massa jenis air lebih besar yaitu 3. Sehingga nanti 3 kali 2, 6. 2 kali 3 juga 6. Nah, ini adalah salah satu analogi bagaimana mungkin tekanan hidrostatis di titik A itu sama besarnya dengan tekanan hidrostatis di titik B. Padahal ketinggian minyak lebih besar dari ketinggian air seperti ini. Nah, setelah kalian memahami konsep tekanan hidrostatis dalam bejana berhubungan, kalian bisa mengerjakan soal ini. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa tekanan hidrostatis di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Artinya apa? Ini misalkan titik A dan ini titik B. Nah, untuk menentukan tekanan hidrostatis di titik A, kita bisa menggunakan rumus yang seperti tadi yaitu Rho GH. Namun kita tidak bisa menerapkan rumus ini akibat salah satu variabelnya yaitu massa jenis minyak tanah tidak kita ketahui. Lalu apa yang bisa kita lakukan adalah kita cari saja tekanan hidrostatis di titik B, di mana tekanan hidrostatis di titik B itu adalah Rho GH, di mana Rho dalam hal ini adalah air, kemudian H itu adalah air. Ini air ya. Nah, coba kita lihat ketiga variabel yang kita perlukan. Apakah sudah kita miliki atau belum? Pertama, massa jenis air. Itu diketahui di soal bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian G, percepatan gravitasi bumi. Juga sudah diketahui di soal bahwa nilai percepatan gravitasi bumi adalah 10 Newton per kilogram. Dan yang terakhir adalah kedalaman air. Telah juga diketahui di gambar ini yaitu 8 cm. Jadi kesimpulannya adalah walaupun kita tidak bisa menghitung besarnya tekanan hidrostatis di titik A dengan menerapkan rumus ini secara langsung, tetapi konsep penerapan tekanan hidrostatis pada bejana berhubungan itu memberikan kita sebuah clue bahwa tekanan hidrostatis di titik A ini sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Artinya, walaupun kita tidak bisa menghitung tekanan hidrostatis di titik A, kita hitung saja tekanan hidrostatis di titik B. Toh juga mereka memiliki nilai yang sama. Dari sini kita langsung saja hitung tekanan hidrostatis di titik B. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi adalah 10 Newton per kilogram. 10 Newton per kilogram. Kemudian H, kedalaman air adalah 8 cm. Nah, dalam melakukan perhitungan fisika, kita harus mengikutkan satuannya ke dalam perhitungan itu. Kenapa? Alasannya adalah untuk mengetahui apakah satuan yang diketahui di soal itu sudah sesuai dengan satuan internasional atau belum. Sebagai contoh, dalam hal ini, satuan panjang cm itu belum sesuai dengan satuan internasional. Karena dalam hal ini, di sini meter kubik, sehingga kita tidak bisa menggunakan cm. Sehingga 8 cm ini harus kita ubah menjadi meter, di mana dia akan menjadi 0,08 meter. Di sini akan menjadi 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 0,08 meter. Nah, kita bisa coret kilogram yang ini dengan ini. Kemudian meter yang ini kita coret dengan meter yang ini, sehingga meter kubik akan hanya menjadi meter kuadrat. Akhirnya kita mendapatkan jawaban 1000 kali 10 kali 0,08 itu adalah 800 Newton per meter persegi, di mana Newton per meter persegi ini adalah satuan dari tekanan ya, yang biasa juga disebut dengan Pascal. Jadi tekanan hidrostatis di titik A itu adalah 800 Pascal. Itu.